jagoan kecil. Beberapa hari kemudian, Mama dengar kamu mau ke sini? Sama Zah? Tanya Airin dalam telepon. Dia terdengar senang tak terkira saat mendengar kabar kalau Sanum dan Zahran akan liburan ke Aussie. Iya, Mah. Insya Allah kami akan berangkat besok. Jawab Sanum yang sedang sibuk mengeluarkan beberapa pakaian dari lemari yang akan ia bawa selama liburan. Wah, Mama senang banget dengernya. Mama akan siapkan kamar buat kalian. Kalian akan menginap di tempat Mama kan selama kalian di sini. Sejenak Sanum diam. Sebenarnya Ilham sudah menyiapkan sebuah kamar hotel untuk Sanum dan Zahran selama ada di sana. Sanum? Iya, Mah. Nanti kami akan menginap 1 atau 2 malam di tempat Mama. Jawab Sanum walau tak yakin. Ya udah, walau semalam 2 malam, Mama benar-benar senang dengan kedatangan kalian. Kira-kira kalian akan sampai jam berapa? Nanti infoin lagi ke Mama ya, biar Mama jemput kalian di bandara. Oke, Mah. Obrolan berakhir dan selanjutnya Sanum berharap Zahran mau menginap di apartemen Airin untuk 1 atau 2 malam setidaknya. Semoga deh, Abang Zah mau nginep di tempat Mama Airin. Harap Sanum lalu lanjut melipat pakaian-pakaian itu ke dalam kopernya. Hari ini, rencananya Sanum juga akan pergi cakap ke dokter. Dia sudah membuat janji dan berharap di cakap kali ini, hasil USG sudah bisa memperlihatkan jenis kelamin si jabang bayi. Oh ya, mau ingetin abang kalau sore ini ada janji sama dokter? Niar. Sanum kembali mengambil handphonenya dan mengirim pesan pada Zahran. Zahran sedang ada di luar kantor. Tepatnya sedang di base camp The Wolves. Zahran sedang mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada Naresh. Kebetulan saat ini semua anggota The Wolves sedang kumpul kecuali Jawi yang sedang menikmati liburan honeymoon ke Bali. Kenapa lo harus nolongin si keparat itu, Zah? Apa lo lupa? Dia juga yang udah bikin lo babak belur malam itu. Anak buahnya juga beberapa kali nyerang anggota kita tanpa alasan jelas. Emang mereka kan yang selalu memprovokasi? Tuntut Juan. Jujur saja, Juan kurang setuju dengan sikap Zahran pada Naresh belakangan ini. Iya, Zah. Api dendam kita masih membara buat mereka. Masih banyak yang belum terselesaikan di antara kita semua. Kata anggota yang lainnya. Zahran menghisap sisa batang rokoknya lebih dalam lalu setelahnya mengandaskan puntungnya di atas asbak yang tersedia. Jujur, gue emang tiba-tiba kasihan pas lihat si Naresh dikeroyok sore itu. Tadinya gue nyamperin orang-orang itu cuma mau tahu duduk perkaranya. Tapi amarah gue memuncak pas mereka mengolok-olok The Wolves. Mereka bilang kita geng onar, geng take. Gue terpancing lah. Makanya gue mengambil alih orang-orang itu. Jelaskan Zahran. Maksudnya orang-orang yang ngeroyok si Naresh juga ngatain The Wolves? Tanya Juan ikut terpancing. Ya, aja Kak. Juan murka dan tersulut begitu pun dengan yang lainnya. Karena telah bertahun-tahun menjadi anggota The Wolves, maka mereka merasa kalau harga diri The Wolves adalah harga diri mereka juga. Soal kenapa gue langsung bawa si Naresh ke rumah sakit, itu karena dia adalah karyawan magang yang ada di bawah kepemimpinan gue. Tolong hargai itu. Kata Zahran berusaha memberi pengertian pada teman-temannya. Terus gimana kalau si Naresh punya rencana buruk, Zah? Mungkin aja, dengan menyusup sebagai karyawan magang, dia punya rencana busuk buat nyerang lo secara diam-diam. Duga Yaris. Gue gak melihat gelagat itu. Jawab Zahran. Hah? Lo mau belok jadi teman buat dia? Zah? Tanya Juan meragukan Zahran sembari melempar senyum sinis pada Zahran. Gue adalah The Wolves. Tapi kalian tahu kan kalau sebentar lagi gue bakalan jadi bapak. Esensi geng motor itu bukan buat bikin ribut dan nyari musuh terus, kan? Gue gak mau mempertaruhkan keluarga kecil gue. Gue gak ada niat berkongsi sama Pantera. Tapi gue akan berusaha menjaga wilayah aja. Menghindari pergesekan seperti yang udah-udah. The Wolves ya The Wolves. Pantera ya Pantera. Kalian ngerti maksud gue?
Tak ada yang membantah. Beberapa langsung merenung dan meresapi kata-kata Zahran. Semakin umur bertambah, kita harus moving forward, kan? Jangan diam di tempat atau semakin terbelakang. Maaf kalau gue terkesan sok bijak dan menggurui kalian. Tapi, karena sekarang kita sudah semakin dewasa, ayo kita juga bikin The Wolves semakin dewasa. Tambah Zahran. Teman-teman Zahran masih bergeming, tak ada yang menginterupsi. Zahran menarik ponsel barunya dari saku celana karena merasa ada pesan masuk. Memang ada pesan masuk dari istrinya. Bang, usahain pulang cepet ya. Kan udah buat janji sama... Dokter. Niar. Zahran langsung membalas kilat tanpa menunda-nunda. Sanum seperti bos dari segala bos yang harus diprioritaskan. OTW. Sanum agak heran, ini masih jam kantor dan kenapa tiba-tiba Zahran sudah on the way? Apa Zahran sengaja bolos ngantor? Sanum jadi curiga. Dia pun segera menelpon. Gue cabut ya. Sorry kalau sikap gue yang sekarang kontra sama keinginan kalian. Pamit Zahran sebelum mengangkat telepon dari Sanum. Oke. Sahut Huan singkat saja. Zahran memberi salam tos pada seluruh anggota The Wolves dan pergi. Sambil berjalan keluar base camp, Zahran segera mengangkat panggilan dari istrinya. Menurut kalian gimana? Tanya Yaris pada Huan dan pada anggota lainnya. Kita pantau aja, gimana sikap Sineresh? Kalau dia masih kurang ajar setelah diselamatin sama Siza, kita lawan konsep baru Siza tadi. Sementara ini, selama mereka nggak ganggu, kita nggak usah ganggu mereka. Kata Huan yang juga merupakan pimpinan kedua di tubuh The Wolves. Oke, gue setuju. Sahut Yaris. Yang lain hanya manggut-manggut walau masih tak yakin dengan pilihan Zahran saat ini yang ingin mengubur dan melupakan sisa-sisa dendam mereka terhadap Pantra. Hanya Huan yang benar-benar merenungkan semua kata-kata Zahran. Huan mencoba mengerti kalau Zahran tak ingin membuat Sanum dan calon anaknya dalam bahaya. Walau sejauh ini Pantra tak berani melakukannya, tapi bukan tak mungkin kalau suatu hari nanti Sanum jadi sasaran mereka juga. Kamu udah siap? Tanya Zahran lalu masuk ke dalam mobil. Bentar dulu, kok abang udah pulang kantor? Ini belum jam bubaran kantor loh. Semua kerjaan abang hari ini udah selesai. Barusan juga mampir dulu ke base camp The Wolves. Jawab Zahran dan mulai melajukan mobilnya. Sebelah tangan memegang handphone, sebelah tangan mengendalikan kemudi. Oh, ya udah kalau begitu. Aku baru selesai packing dan belum mandi. Aku mandi dulu deh, pas abang nyampe. Mungkin aku udah selesai dandan. Oke. Oh iya, kamu udah masak belum? Belum, abang lapar. Mau makan dulu sebelum ke dokter? Kita makan di luar aja kalau gitu. Oke deh, maaf ya, nggak sempet masak. Soalnya sibuk packing akunya. Nggak apa-apa, sayang. Gi mandi. Jangan sampai pas abang nyampe kamu masih di kamar mandi. Kata Zahran lalu tersenyum nakal. Emangnya kenapa? Abang gak sabar nunggu? Janji sama dokter. Niar juga nanti, sekitar jam 5 sore. Bukan gak sabar nunggu. Terus, bisa-bisa abang ikut gabung masuk ke kamar mandi? Iya abang. Ya udah, kalau mau mandi bareng, aku tungguin nih. Tantang Sanum. Beneran? Ya kalau mau. Maulah. Ya udah, aku tungguin. Oke. Sampai ketemu di Batu, sayang. Hei. Sanum malah tertawa nyengir. Tutup teleponnya. Abang mau ngebut nih. Jangan ngebut. Iya ya, gak jadi ngebut. Hati-hati ya. Ingat lo, jangan ngebut. Aku tungguin kok. Ya. Obrolan berakhir dan Zahran melanggar permintaan Sanum. Begitu kedua tangan memegang dua sisi setel mobilnya, Zahran lantas menambah kecepatan dan tak sabar ingin segera sampai ke apartemen agar bisa mandi bersama istrinya. Momen mandi bersama adalah salah satu momen healing terbaik untuk Zahran yang kesehariannya mulai disibukkan dengan angka-angka, grafik, dan target di perusahaan.
Mereka berdua memenuhi batu berair hangat itu. Zahran membiarkan Shanum bersandar pada dadanya yang nyaman, memainkan air sembari berbincang kecil. Lihat deh, Bang, dia ikutan mandi loh. Nah, Shanum menarik tangan Zahran untuk merasakan gerakan kecil di perut sebelah kanannya. Ada aktivitas kecil di dalam perut Shanum dan Zahran merasakan sentuhan itu. Apa itu sakit? Tanya Zahran takjub. Enggak kok, dia makin aktif loh. Entah itu tangan mungilnya atau kakinya, tapi setiap beberapa jam sekali, aku ngerasain kehadirannya semakin intens. Ungkap Shanum. Zahran juga senang sekali bisa bermain-main dengan gerakan kecil di permukaan perut Shanum. Rasanya hanya beberapa langkah lagi mereka akan bertemu di dunia nyata. Sungguh Zahran tak sabar dibuatnya. Kamu kayak gini juga loh di perut Mama Erin. Goda Shanum. Maybe. Sahut Zahran tak begitu peduli. Oh iya, liburan kita ke Aussie cuma seminggu kan? Shanum mengganti topik. Ya, karena minggu depan abang udah banyak agenda kerja. Bisa gak kalau 1 atau 2 malam kita nginep di tempat Mama Erin? Papa udah nyiapin kamar hotel buat kita. Ya, tahu. Tapi, masa kita nggak nginep di tempat Mama Erin sama sekali? Dia tinggal sama pacar berondongnya. Kata Zahran ketus, suasana manis agak ternoda dengan obrolan yang kurang berkenan di hati Zahran itu. Enggak kok, Mama Erin pernah cerita, kalau sekarang dia udah nggak tinggal di apartemen yang itu. Mama Erin sudah tinggal di tempat lain. Abang dan Papa Ilham udah turuti keinginan kamu buat liburan ke Aussie, tapi nggak sampai harus ikut numpang bermalam di tempat lain selain di kamar hotel yang udah disediain. Ya Allah, Bang, masa nginep di rumah Mama mertua sendiri dikatain numpang sih? Mama Erin sangat berharap kita bisa menghabiskan 1 atau 2 malam bersama selama di sana. Mama Erin pasti kangen sama kamu. Apalagi pas dia ke Jakarta, sikap kamu dingin banget. Shanum balas mendebat Zahran. Zahran diam. Shanum menoleh agak memutar badannya sehingga kini tepat berhadapan dengan Zahran. Tahu nggak sih? Mama Erin tuh seneng banget pas dia diantar ke bandara sama abang waktu itu. Dia senang karena abang mau ngobrol sama dia walau singkat. Dia bilang, dia juga senang pas abang bilang abang siap mendengar keluhan Mama Erin kalau berondongnya itu berani macam-macam. Lah, kok sekarang abang kayak gini lagi? Apa abang sering lupa kalau Mama Erin itu adalah mamanya abang? Omeli Shanum. Shanum kesal dengan sikap labil Zahran terhadap Erin. Zahran tak menyahut dan hanya membalas tatapan mata Shanum dengan tatapan yang dingin. Aku udah selesai. Ujar Shanum lalu dia segera bangkit dan keluar dari dalam bak mandi itu. Meninggalkan Zahran sendiri menuju ke ruang shower untuk membilas tubuhnya. Kalau Shanum sudah mulai mengomel, Zahran memilih untuk diam tak menyahut. Dia nikmati saja omelan istrinya itu, toh Zahran juga sadar kalau dirinya memang bersikap sangat labil terhadap mamanya. Dokter, Niar sedang mengitari perut Shanum dengan alat transducernya. Dia sedang mencoba melihat jenis kelamin si jabang bayi. Shanum dan Zahran hanya fokus memperhatikan ke layar monitor dan tak mengerti bagaimana cara membaca hasil USG itu. Lihatlah, oke, kalian bisa lihat itu. Sudah cukup jelas ya? Kata dokter. Niar sembari menunjuk ke sebuah titik gambar di layar monitor. Itu apa, Dok? Saya belum mengerti maksudnya apa. Tanya Shanum. Zahran hanya menyimak dan juga memiliki pertanyaan yang sama dengan Shanum. Itu alat vitalnya, sayang. Nah, calon anak kalian adalah laki-laki. Laki-laki? Shanum dan Zahran saling berpandang. Ternyata calon anak pertama mereka adalah anak laki-laki. Mereka bersyukur, baik itu laki-laki atau perempuan, Shanum dan Zahran tetap merasakan debaran yang hebat begitu mengetahui jenis kelamin calon anak mereka. Jagoan kecil. Gumam Zahran merasa bersemangat. Personil baru di dalam pernikahannya ternyata adalah seorang jagoan kecil. Alhamdulillah.
Gumam Shanum langsung membayangkan anak kecil laki-laki akan segera meramaikan hidupnya sebentar lagi. Begitupun dengan Zahran. Perkembangannya sangat baik. Memasuki minggu ke-22, hampir semua jaringan organnya sudah terbentuk. Minggu-minggu ke depan, kamu akan mulai semakin merasakan gerakan berupa tendangan dan sikutan mungil dari dalam perut. Tak perlu panik, karena itu justru menandakan kalau si kecil semakin responsif dengan keadaan di sekitarnya. Tutur dokter. Niar. Iya, dok. Belakangan saya udah semakin merasakan gerakannya. Itu bagus. Ajaklah dia berbincang, dia mendengarkan suara di sekitarnya. Bahkan dia sudah tersambung dengan emosi yang kamu miliki. Misal, saat hati kamu sedang sedih, janin kamu juga akan merasakan hal yang sama. Dan saat kamu merasa tertekan, begitupun dengan janin kamu. Itulah sebabnya, mood bumil harus dijaga baik-baik. Baik, dok. Itu salah satu tugas utama saya. Sahut Zahran dengan semangat. Dokter, Niar tersenyum hangat dengan pasangan muda di hadapannya saat ini. Good. Saya suka sekali dengan semangat kalian. Puji dokter. Niar. Yang masih nebak-nebak siapa Shanum, visual Shanum adalah aktris cantik bernama Cut Shivaya. Lebih jelasnya boleh cek IG Auto Arubasaka, Bia. Happy wedding. Sudah saatnya. Keluar dari ruangan dokter. Niar, Shanum dan Zahran tak berhenti tersenyum takjub. Melewati setiap fase perkembangan calon anak mereka memang selalu menyisakan kesan yang sangat mendalam. Gimana? Abang senang gak? Tanya Shanum saat berjalan melewati koridor sambil bergandeng tangan dengan Zahran. Seneng banget lah. Sepulang dari Auzi, kita belanja perlengkapannya ya. Pinta Shanum. Oke. Dan kayaknya kita butuh ruang yang lebih luas. Kita pindah dari apartemen ya. Terserah maunya kamu gimana. Mau nempatin rumah lama abang, atau mau nyari rumah baru? Kalau boleh nempatin rumah lama abang, ya udah kita pindah ke rumah lama aja, bang. Sayangkan rumah itu kalau terlalu lama dikosongin. Ya udah, nanti kita pindah ke rumah lama. Zahran pikir tinggal di hunian vertikal cukup rentan untuk Shanum saat ini. Jika nanti sudah tiba waktunya, lalu tiba-tiba Shanum mengalami kontraksi, maka dia harus menempuh perjalanan dari lantai atas menuju ke bawah gedung apartemen. Di lobi rumah sakit, mereka bertemu dengan Kartika. Rumah sakit tempat dokter. Niar bertugas memang rumah sakit yang sama dengan tempat Neres dirawat karena memang itulah rumah sakit besar yang paling strategis di pusat kota. Zahran, Shanum, sapa Kartika. Kini, sudah tak ada lagi sinisme yang ia tunjukkan. Tante? Oh, mamanya Bang Neres ya? Shanum mencoba mengingat dan akhirnya menyadari kalau Kartika adalah mamanya Neres. Iya, saya bundanya Neres. Kartika fokus pada perut membuncit Shanum. Kartika juga merasakan aura kebahagiaan pada kedua muda-mudi yang sedang bergandeng tangan itu. Gimana keadaan Bang Neres sekarang, Tante? Tanya Shanum berbahasa basi, walau agak takut kalau Zahran akan salah paham dengan itu. Kondisinya semakin membaik, sudah sadar sejak 2 hari yang lalu. Oh, syukur alhamdulillah. Untung ada Zahran waktu itu, dia sigap bawa Neres ke rumah sakit ini. Sekali lagi makasih ya, Sah. Ucap Kartika lalu menatap Zahran. Sama-sama. Jawab Zahran. Kalian habis cakap ya? Duh, Tante kok seneng dan gemes banget lihat kalian bentar lagi jadi orang tua. By the way, selamat ya. Semoga dikasih kelancaran sampai hari persalinan nanti. Amin, terima kasih, Tante. Kami permisi, kami harus cepat-cepat pulang. Pamit Zahran ingin segera mengakhiri pertemuan itu. Oh iya, silakan. Sekali lagi terima kasih ya. Iya, Tante. Mari, I. Pamit Shanum dengan sopan. Zahran tak melepaskan genggaman tangannya dan setelah pamit dia langsung membawa Shanum menjauh dari sana. Kartika tak lekas pergi. Dia masih memperhatikan kepergian Zahran dan Shanum. Bunda semakin ngerti kenapa kamu tergila-gila sama Shanum, nak.
Dan yang bikin Bunda takjub, kamu mau dia tapi gak memaksa buat merebut dia. Bunda harap akan ada Sanum-Sanum yang lain buat kamu kelak, batin Kartika. Setelah Zahran dan Sanum tak terlihat lagi, Kartika pun kembali ke ruangan res. Sanum dan Zahran akan berangkat besok. Sepulang dari cakap, keduanya menyempatkan diri untuk mendatangi rumah Dharma dan rumah Ilham untuk pamit. Sekaligus mengabarkan hasil USG hari ini. Ilham memang kurang ekspresif saat mengetahui kalau cucunya adalah cucu laki-laki. Padahal dalam hati dia bersorak karena dengan begitu, dia merasa memiliki generasi untuk kerajaan bisnisnya di masa depan. Kami sudah putuskan buat pindah ke rumah lama, kata Zahran di sela obrolan itu. Oh, ya sudah. Itu lebih baik daripada menempati unit apartemen kalian yang sekarang. Setelah memiliki anak, kalian butuh rumah yang lebih luas, sahut Ilham. Iya, Pak. Sanum juga butuh Art yang menetap di rumah. Butuh kamar yang lebih banyak. Kalau mau, Papa bisa mengutus Bija untuk membantu di rumah baru kalian. Kalau sama Bija, Papa sudah sangat percaya. Sanum senang sekali mendengar itu. Sanum sudah cukup kenal dengan Bija. Jadi nanti tak perlu beradaptasi lagi dengan asisten rumah tangga yang baru. Ya udah, aku mau Bija yang jadi asisten di rumah baru kami, kata Zahran juga menyetujui. Oke. Sanum senang sekali. Semakin lama, Ilham semakin memahami keinginan dan kebutuhannya. Tak perlu banyak bicara, tak perlu meminta, Ilham selalu memenuhi apa yang Sanum harapkan. Papa sudah menghubungi seseorang untuk menjemput kalian di bandara. Kalau kalian mau, kalian juga bisa mengajak dia sebagai tour guide. Tapi Zah sudah cukup mengenal kota Melbourne. Iya kan, Zah? Apa masih perlu tour guide? Tanya Ilham. Nggak perlu, jawab Zahran. Tapi rencananya Mama Erin juga akan jemput kami di bandara, kata Sanum menyela. Bukankah dia sudah semakin sibuk dengan bisnis restorannya? Tanya Ilham. Mama Erin pasti menyempatkan waktu buat menjemput kami, sesibuk-sibuknya dia, kata Sanum meyakinkan. Kamu suka berkomunikasi sama Erin? Tanya Ilham pada Sanum. Iya, Pak. Mama Erin udah seperti mama kedua buatku, ungkap Sanum. Ilham jadi merasa iri. Ternyata menantu kesayangannya lebih dekat dengan mantan istrinya dibanding dengan dirinya. Baguslah. Papa mau titip salam buat Mama Erin, biar nanti aku langsung sampaikan begitu kami bertemu, tanya Sanum dengan nada menggoda. Ilham jadi salah tingkah. Dan Zahran hanya geleng kepala dengan ide Sanum. Zahran sudah tahu kalau selama ini Sanum begitu berupaya untuk menghangatkan kembali hubungan di antara kedua orang tuanya yang telah bercerai. Iya, sampaikan salam Papa buat dia. Tapi ujungnya Ilham mengalah dan menitipkan salam untuk Airin. Baiklah, nanti aku sampaikan, Pak. Sanum senang sekali. Dia berharap kalau salam titipan itu akan kembali membangkitkan benih-benih sayang di antara keduanya. Bukan tak mungkin kalau suatu saat nanti mereka akan memutuskan untuk rujuk kembali. Ini udah malam, ayo pulang. Pesawat kita take off jam 9 pagi. Ajak Zahran. Kami pulang ya, Pak. Pamit Sanum lalu memberi salam pada Sanum. Ya, hati-hati di jalan. Besok sopir Papa akan mengantar kalian ke bandara. Iya, Pak. Terima kasih. Zahran bangkit dari duduknya dan bersiap untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Zahran baru ngeh kalau di bawah meja ada sebuah buku di atas tumpukan majalah. Buku panduan sholat. Ya, ada buku itu. Apa Ilham sedang membaca buku itu sebelum mereka datang tadi? Kalau ya, Zahran cukup salut. Zahran ikut senang kalau benar sang papa sudah mulai kembali ke jalan yang lurus. Mengutamakan ibadah di atas segalanya. Diana duduk di sudut sebuah kafe. Dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Dia sudah meminta kopi kedua pada waitress di kafe itu. Halo, Bu Diana?
Maaf membuat Anda menunggu lama. Sapa seorang wanita seumur Diana berpakaian sederhana. Begitu masuk ke cafe, perempuan itu langsung menghampiri dan menyapa pada Diana. Nggak apa-apa, silakan duduk. Persilakan Diana dengan sikap yang agak dingin. Terima kasih. Orang itu duduk berhadapan dengan Diana. Entah siapa orang itu. Tapi pastinya, dia bukan wanita sosialita seperti halnya Diana. Orang itu sangat sederhana dengan wajah lusuh. Jauh dari kata glowing seperti Diana dan circelenya. Kopi? Tanya Diana menawarkan. Gak usah. Saya nggak ngopi. Ada asam lambung soalnya. Mau minum apa? Gak usah. Kita kan nggak bisa lama-lama di sini, Bu. Oke, kalau begitu saya langsung kasih mentahnya aja ya. Diana mengeluarkan sebuah amplop coklat lalu menyodorkannya pada perempuan itu. Terima kasih banyak, Bu. Semoga info yang akan saya bagi cukup berguna buat Anda. Ya sudah, berikan saja saya informasinya. Baik, Bu. Saya adalah rekan Desi di rumah bordir Tante Oni kala itu. Yang saya tahu, suami Anda dan mendiang Desi sudah berhubungan cukup lama sebelum tiba-tiba Desi dinyatakan hamil dan depresi setelah melahirkan anaknya. Cukup lama? Berapa lama? Desi mengaku hanya beberapa bulan, tapi sepertinya lebih dari itu. Mereka lebih dari sekedar pelanggan dan pelacur. Hati Diana meringis lagi dalam hati. Tapi dia kuat-kuatkan hatinya. Jadi, setelah melahirkan anaknya, perempuan itu meninggalkan karena depresi berat. Iya, seorang warga mengambil alih bayinya dan yang saya tahu, anak itu benar-benar tak mengetahui asal-usulnya sampai detik ini. Dan sekarang sudah waktunya kamu tahu. Shanum, kata Diana dalam hati. Apa Arsen pernah menemui perempuan itu setelah dia keluar dari rumah bordir? Yang saya tahu tidak, mungkin itu pula yang membuat Desi depresi. Diana menyimpulkan kalau Arsen memang main hati dengan Desi di saat dirinya hamil besar. Itu sangat memuakan. Diana terus mengorek luka itu dan tak sabar ingin menuntaskan rasa sakit hatinya dengan menyeret Shanum yang tidak tahu apa-apa. Kalau Anda mau, mari saya antar ke rumah Pak Dharma. Dia adalah orang yang mengurus anaknya Desi. Ajak orang itu. Oke, antar saya ke orang itu. Kita pergi sekarang. Ya. Diana memiliki banyak waktu luang setelah Melissa kembali ke Paris. Dia mulai menjalankan penelusurannya sebelum ia yakin untuk membongkar rahasia Arsen pada Shanum. Diana diajak ke rumah Dharma. Kebetulan saat itu Dharma sedang menyiapkan gerobak jualannya. Dan cukup terheran saat Diana tiba-tiba bertamu ke rumahnya. Yang Dharma ingat, Diana adalah salah satu tamu pada acara 4 bulanan Shanum beberapa minggu yang lalu. Maaf, Pak Dharma, ada yang mau ketemu sama Pak Dharma. Kata perempuan yang mengantar Diana. Oh, silakan. Boleh saya masuk ke rumah Anda? Pinta Diana. Silakan, silakan masuk. Diana memaksakan diri untuk masuk ke dalam rumah kecil milik Dharma. Diana memperhatikan ke sekitar dan tak menyangka kalau Shanum tumbuh di lingkungan seperti itu. Bu, ambilkan minum. Seru Dharma pada Yayuk yang berada di dapur. Buat siapa, Pak? Tanya Yayuk muncul dari pintu dapur. Yayuk juga heran saat melihat tamunya. Gak usah suguhin apa-apa. Saya tahu kalau Anda juga sedang sibuk. Saya nggak akan lama kok. Kata Diana. Oh, kalau boleh tahu, apa Anda ini kerabat Pak Ilham Prayoga? Bukan. Tapi suami saya adalah rekan bisnis beliau. Oh, pasti Anda heran kan kenapa saya datang pagi-pagi begini ke rumah Anda ini? Ya, saya kaget dan heran. Tapi kalau tidak salah, saya pernah melihat Anda pada acara 4 bulanan Shanum waktu itu. Ya, saya datang dengan suami dan anak saya. Tak lama Yayuk datang dengan segelas air lalu ia suguhkan pada Diana. Walau Diana tak mau disuguhi, tapi Yayuk tahu adab kepada tamu. Yayuk ikut duduk di samping Dharma karena ingin tahu maksud kedatangan Diana. Silakan diminum dulu, kata Yayuk berbasa-basi.
Terima kasih. Kalau boleh tahu, Anda ada kepentingan apa ya? Jujur saja, saya kaget dengan kedatangan Anda ke gubuk reyot kami ini. Tanya Dharma berbasa basi. Oke, saya langsung aja yakin pembicaraan karena saya lihat sepertinya Anda sangat sibuk. Diana menghela nafas. Diana sudah tak memiliki hambatan apapun lagi untuk memulai topik panas yang dia siapkan. Jadi, kalian sudah mengasuh Shanum sejak dia bayi? Tanya Diana. Iya, dia memang hanya anak angkat kami, tapi kami sudah mengurusnya sejak dia masih berumur 1 bulan. Ungkap Dharma. Ibunya seorang pelacur, kan? Yayuk dan Dharma terbeliak dengan pertanyaan Diana barusan. Dari mana Diana tahu soal itu? Tiba-tiba Dharma merasa cemas. Maaf Nyonya, orangnya sudah tidak ada. Yang kami yakini, sebelum dia meninggal, dia sudah menyesali perbuatannya. Jadi alangkah baiknya, kalau Anda tak menyebut mendiang ibunya Shanum sebagai pelacur, maaf. Kata Dharma. Oh oke, maaf. Saya terlalu bernafsu. Akui Diana lalu tersenyum kecut menanggapi itu. Maaf, kalau boleh tahu, bagaimana bisa Anda mengetahui soal itu, Nyonya? Tanya Yayuk penasaran. Saya tahu aja. Saya lebih tahu daripada Shanum sendiri, kan? Iya, Shanum sama sekali tidak tahu soal ini. Para tetangga yang tahu soal ini juga telah melupakannya dan ikut menjaga rahasia ini dari Shanum. Saya harap Anda juga bisa menyimpan apa yang Anda ketahui ini agar Shanum tak sampai mengetahuinya juga. Pinta Dharma dengan hati-hati. Lalu, apa Anda tahu siapa orang yang telah menghamili ibunya Shanum? Tanya Diana. Di pertanyaan itu, Diana terlihat jelas mencoba menahan emosinya kuat-kuat. Tidak, tidak sama sekali, Nyonya. Jawab Dharma dengan sangat sopan. Baiklah, biar saya beritahu sekarang. Ujar Diana membuat Dharma dan Yayuk tambah terkaget. Mamakdunya, Anda tahu siapa ayah kandungnya Shanum? Tanya Yayuk sangat antusias. Ya. Yayuk meremas lengan Dharma karena tiba-tiba merasa tegang pada momen itu. Bagaimana bisa Anda tahu, Nyonya? Maaf kalau saya lancang, tapi bahkan kami saja yang telah mengurus Shanum sejak bayi, sama sekali tak mengetahui soal ini. Tanya Dharma sungguh sangat penasaran. Karena ayah biologis Shanum adalah suami saya sendiri. Yayuk dan Dharma terbungkam. Jantung mereka berdetak hebat saat mengetahui fakta itu. Dharma malah tak kuasa menahan air mata sehingga berlinang berdesakan di kelopak matanya. Saya harus mengatakan ini pada Shanum. Lanjut Diana. Sebentar, Nyonya. Apa ini? Benar adanya? Bagaimana bisa Anda menyimpulkan ini semua? Tanya Yayuk masih merasa tak percaya. Suami saya telah mengakui semuanya pada saya. Dharma mengelus dadanya. Ritme degup jantung yang melonjak naik membuat dadanya agak sakit, tapi masih bisa ia tahan. Tapi Nyonya, kami mohon, tahan dulu. Jangan dulu katakan ini pada Shanum. Kami yakin kalau Shanum belum siap untuk mengetahui ini semua. Bahkan kami telah menyimpan rapat-rapat soal identitas ibu kandungnya. Pinta Dharma dengan sangat. Tidak bisa, Pak. Shanum harus tahu ini semua. Tegas Diana. Jangan Nyonya, walau Shanum terlihat kuat, tapi dia pasti akan sangat rapuh kalau tahu soal ini. Cegah Yayuk. Saya tahu kalau saat ini dia baru saja pergi berlibur dengan Jahran. Jadi saya juga masih mencari kata-kata yang tepat untuk menyatakan ini semua pada Shanum. Ayolah, kalian kan orang yang ngerti agama. Kalian tahu kalau seorang anak harus tahu siapa orang tua kandungnya. Ya, kan? Dharma tak tahu harus bicara apa. Kalau satu orang luar sudah mengetahui soal rahasia itu, sudah pasti kalau rahasia itu sudah bukan rahasia lagi. Dharma takut, dia tak kuasa membayangkan andai nanti Nyonya Diana bicara pada Shanum soal rahasia itu. Maaf kalau kedatangan saya sudah membuat kalian syak. Tapi walaupun pahit, Shanum harus tahu ini semua.
kata Diana. Tapi Nyonya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Maaf sudah mengganggu waktu kalian. Permisi. Baru 10 menit bertamu, Diana kembali beranjak dan pergi meninggalkan Yayuk dan Dharma dalam keadaan syak. Saya pulang, urusan saya sudah selesai. Ujar Diana pada orang yang mengantarnya. Iya, Bu Diana, kata orang itu dengan rasa bersalah yang mendalam. Apalagi saat melihat Dharma dan Yayuk menangis penuh sesal. Keduanya sedang memikirkan nasib Sanum andai benar nanti Diana membongkar soal rahasia kelam itu pada Sanum. Tak terbayangkan bagaimana sakitnya Sanum saat pulang liburan nanti malah disambut dengan realita tentang asal-usul dirinya yang diwarnai dengan kisah pengkhianatan yang menyakitkan. Panggilan 65. Fasilitas first class yang Ilham sediakan telah meninggalkan kesan mendalam bagi Sanum. Ini adalah perjalanan udara pertamanya dan langsung disuguhi perjalanan dengan fasilitas super premium yang membuatnya nyaman serasa sedang bersantai di kamar hotel saja. Saat sudah sampai di bandara Melbourne, Sanum tak merasa jet lag sama sekali walau sudah menghabiskan 7 jam perjalanan udara. Wah, jadi gini ya suasana di luar negeri. Ucap Sanum saat merasakan atmosfer yang berbeda begitu menginjakan kaki di negeri kanguru itu. Kamu belum pernah ngerasain musim gugur, kan? Tanya Zahran tanpa melepaskan rangkulannya dari Sanum. Nggak pernah. Oh iya, di sini lagi orang ya. Aku udah dikasih tahu sama Mama Erin kemarin. Sahut Sanum. Hari ini kita istirahat dulu, nanti malam kita bisa lihat festival di Sungai Yara. Kata Zahran, Sanum tak mampu membayangkan bagaimana keseruannya di liburan pertamanya ini. Oke, tapi malam ini kita nginep di tempat Mama Erin dulu ya. Itu Mama Erin. Tunjuk Sanum saat menemukan Erin yang standby menunggu di area penjemputan di terminal kedatangan. Sanum mempercepat langkahnya dan mendekat pada Erin yang dari kejauhan sudah merentangkan tangannya untuk memeluk menantunya itu. Sanum, ya ampun, pangling banget. Sambut Erin dan langsung mendekap Sanum begitu Sanum sudah ada di hadapannya. Iya, Mah, banyak yang berubah ya. Ya, makin cantik makin gemesin pastinya. Ah, Mama bisa aja. Apa kabar, Mah? Bahagia. Kabar Mama saat ini sangat bahagia. Jawab Erin dengan tegas. Sekarang Erin tak merasa hampa lagi. Walau Zahran masih kurang perhatian padanya, tapi dia merasa memiliki Sanum yang mampu melengkapi kehampaannya itu. Alhamdulillah, ikut bahagia dengernya. Setelah puas berpelukan, Erin kemudian melirik ke arah Zahran. Apa kabar, Zah? Baik. Sanum menatap Zahran dan agak melebarkan pupil matanya sebagai koda kalau Zahran harus balik menanyakan kabar Erin. Gimana kabar Mama? Zahran menurut dan akhirnya mau berbasa-basi. Membuat Erin senang mendengarnya. Baik, Zah. Mama seneng banget karena kalian mengubah destinasi liburan kalian yang tadinya opsinya hanya ke Eropa atau ke negara Asia Timur. Dan sekarang kalian di sini, Mama benar-benar senang. Ungkap Erin. Ini semua kemauan Sanum. Kata Zahran menyangkal. Kesepakatan kita loh, kan abang juga udah kangen banget sama Mama Erin. Sanum menyela dan mengarang cerita. Really? Tanya Erin semakin berbunga-bunga. Iya, Mah. Cuma ya gitu, Bang Zah itu suka pura-pura cuek. Padahal lain lagi dengan apa yang ia rasakan di dalam hati. Hehe, persis Papa Ilham. Kata Erin. Bener banget, Mah. Zahran biarkan saja Sanum mengarang cerita. Yang penting Sanum happy, Zahran pun tak akan protes. Lagi pula Zahran tahu kalau setiap apapun yang Sanum lakukan adalah demi kebaikan dirinya. Ya udah, kita pergi sekarang. Mama udah nyiapin ayam panggang utuh buat kalian. Cocok dimakan di cuaca begini. Wah, ayam panggang? Pasti enak banget tuh. Semoga enak dan semoga kamu suka, Num. Pastinya, Mah. Ayo.
Di saat Shanum sedang menikmati liburannya, Dharma dan Yayuk baru saja dibuat syak dan gelisah dengan kedatangan Diana. Sontak, ketakutan yang sudah lama Dharma simpan kini mencuat kembali. Apalagi terkuak fakta baru mengenai ayah biologis Shanum yang baru diketahui olehnya. Orang yang sangat di luar dugaan, benar-benar mengejutkan. Hei, Marlina! Yayuk marah lalu bersiap meledakkan amarahnya pada orang yang mengantar dan memberi informasi pada Diana. Iya, Bu Yayuk. Dia terlihat segan dan takut. Apa kamu menjual informasi tentang Shanum pada orang tadi? Iya, benar begitu. Yayuk langsung menghakimi wanita bernama Marlina itu. Bukan begitu, Bu Yayuk. Saya juga awalnya kaget saat orang itu nelpon saya, nanya-nanya soal mendiang Desi, dan sebelum saya beri info pun, dia sudah banyak tahu soal Shanum. Saya juga nggak ngerti. Jelaskan perempuan bernama Marlina itu. Rahasia ini sudah kami simpan selama 20 tahun. Dan kamu tega membocorkannya, Marlina. Coba bayangkan bagaimana kalau Shanum sampai tahu ini semua. Yayuk terus mengomel. Beneran, Bu, saya cuma jawab beberapa pertanyaan dan ternyata dia benar-benar sudah tahu soal Shanum sebelum saya mengatakannya. Sudah. Malu didengar tetangga. Dharma muncul dari dalam rumah dan meredam emosi Yayuk. Sekarang gimana, Pak? Kalau Shanum dengar dan akhirnya tahu ini semua, pasti dia akan sangat kecewa pada kita, pada Bapak khususnya. Sesal Yayuk. Sekarang yang terpenting bagaimana membuat Shanum tenang andai nanti dia tahu ini semua. Jadi tolong jangan teriak-teriak bertengkar di sini. Tenangkan Dharma. Dharma berusaha menenangkan Yayuk, padahal dalam hati dia juga merasakan rasa gundah yang sangat hebat. Dan yang membuat Dharma semakin cemas adalah saat ini Shanum sedang tidak ada. Tak elok juga kalau mencoba menjelaskan semuanya via telepon. Itu justru akan lebih menyakitkan. Ayo masuk, Bu. Ajak Dharma pada Yayuk. Maaf, Pak Dharma. Saya benar-benar tak tahu kalau orang tadi ada hubungannya sama Desi. Kata wanita penjual informasi itu. Yang ada di pikiranmu itu cuma uang. Tanpa memikirkan konsekuensinya nanti. Shanum lagi hamil, kalau dia dengar ini semua, bisa saja nanti dia terguncang dan berakibat buruk pada kandungannya. Cemaskan Yayuk. Sudah, Bu, sudah, masuklah. Perintah Dharma pada Yayuk yang terus mengomel. Maaf sekali lagi, Pak Dharma. Pulanglah, Marlina. Tolong jangan memanfaatkan lagi situasi ini. Mulai sekarang, kamu tutup mulut saja. Biar nanti kami yang menghadapi nyonya tadi. Kata Dharma. Baik, Pak Dharma. Saya permisi. Perempuan itu pergi meninggalkan Dharma dalam keadaan tak menentu. Dharma pun berniat untuk menemui Diana lagi nanti, menunggu waktu yang tepat. Dharma ingin membujuk Diana untuk tidak mengatakan apa-apa kepada Shanum. Entah itu akan berhasil atau Diana akan tetap pada pendiriannya. Irene tinggal di sebuah apartemen yang hanya berjarak beberapa ratus meter saja dari Sungai Yara, sungai ikonik yang membentang membelah beberapa wilayah di Australia bagian selatan. Ini kamar kalian, kata Irene saat sampai di satu kamar tamu yang ia siapkan sejak kemarin. Terima kasih, Mah, ucap Shanum. Semoga kamu nyaman ya. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang kamu butuh, kamu bilang aja sama Mama. Jangan sungkan-sungkan. Iya, Mah. Zahran berusaha tetap nyaman dan mencoba mencari hal-hal mencurigakan. Tapi Zahran merasa tak ada tanda-tanda keberadaan pria lain di ruang apartemen mamanya itu. Oh iya, Num, kalau mau sholat, kiblatnya ke arah sana ya. Kata Irene sebelum beranjak dari kamar dan menunjuk ke arah kiblat. Oke, Mah. Makasih. Kalian mau istirahat dulu atau mau langsung makan? Shanum melirik ke arah Zahran. Zahran masih acuh tak acuh seolah menyerahkan semua keputusan pada Shanum. Kalau begini, malah jadi Shanum yang jadi anaknya Irene dan Zahran jadi terlalu asing dengan sang mama.
Aku sih tergiur sama ayam panggang yang Mama tawarkan tadi. Kalau boleh, aku mau langsung makan. Mah, kata Shanum mencoba menghargai sambutan Airin. Boleh banget. Ya udah ayo, kita langsung makan siang aja. Ayo, Bang. Ajak Shanum pada Zahran. Abang masih kenyang, kata Zahran. Ya udah. Shanum meninggalkan Zahran sendiri di dalam kamar dan pergi dengan Airin ke ruang makan di apartemen yang cukup luas itu. Zahran malah menepi di dalam kamar. Dia segera mengaktifkan nomornya agar tetap bisa berkomunikasi dengan orang-orang di Jakarta. Malam harinya, Shanum diajak berjalan-jalan ke South Spring Bridge, sebuah jembatan pejalan kaki yang melintasi Sungai Yara. Mereka pergi berdua saja karena Airin tak ingin mengganggu momen kebersamaan Shanum dan Zahran. Pemandangan sungai yang dikepung oleh gedung-gedung tinggi di malam hari lebih indah dengan lampu-lampu berwarna biru dan jingga. Apalagi sedang ada festival kuliner yang membuat suasana menjadi lebih hangat dan ramai. Mau itu? Pinta Shanum ke arah stan makanan penutup. Pavlova? Tanya Zahran. Oh, namanya Pavlova? Iya ya, mau? Oke, tapi mau itu juga. Shanum jadi lapar mata dan ingin mencoba makanan yang lain. Boleh, bungkus semua kalau perlu. Enggak 2 aja. Jangan banyak-banyak, nanti aku makin gendut kan gak lucu. Ya gak apa-apa gendut, yang penting sehat. Lagian siapa sih yang bilang kamu gendut? Emang abang gak ngerasa aku gendut? Emang cantik itu diukur dari berat badan sama bentuk tubuh ya? Lah ya, standar kecantikan itu kan tinggi langsing semampai. Salah besar. Iya kok. Buat abang, yang cantik itu ya kamu. Kamu selalu cantik di setiap kesempatan. Gak ada standarnya. Shanum tersipu. Zahran memang paling bisa membantu Shanum menyingkirkan rasa insecure-nya. Zahran sudah mendapat sebuah pavlova untuk Shanum. Pavlova adalah kue meringa atau kue dari hasil kocokan putih telur yang diberi krim kocok dengan topping bawis segar. Yum, pasti ini enak banget. Mau apa lagi? Kamu tunggu duduk di sini aja, biar abang yang belikan. Ya udah, aku tunggu di sini. Shanum menepi dan duduk di sebuah bangku yang tersedia di sepanjang jalan khusus pedestrian atau pejalan kaki itu. Sembari menunggu Zahran, Shanum merasa perlu mengabadikan momen dengan kamera ponselnya. Shanum merogoh saku mantelnya dan saat menyalakan layar Shanum mendapati sebuah nomor asing telah menghubunginya sampai 7 kali. Siapa nih? Nelpon aku sampai 7 kali? Gumamnya dan sangat penasaran dengan nomor itu. Tak ada foto profil dan tak ada nama pengguna. Siapa ya? Shanum jadi penasaran. Apalagi itu adalah nomor dengan awalan 65, kode untuk negara Singapura. Kering, saat Shanum mencoba mengingat tiba-tiba nomor itu kembali menghubungi. Tanpa pikir panjang, Shanum langsung saja mengangkatnya. Selamat menikmati liburanmu, Shanum. Suara lelaki langsung menyapa dan membuat Shanum tambah heran karena orang itu tahu namanya. Maaf, ini siapa ya? Tanya Shanum semakin dan semakin penasaran. Kamu gak perlu tahu siapa saya. Saya cuma mau ngasih tahu sesuatu, selagi suamimu sedang tidak mengawasi kamu. Shanum jadi takut. Bagaimana bisa orang dari negeri seberang itu tahu kalau saat ini Zahran memang sedang pergi agak menjauh dari dirinya? Ini siapa ya? Betapa beruntungnya anak haram seperti kamu bisa menikmati kehidupan yang sempurna seperti sekarang ini. Anak haram? Anda siapa? Apa tujuan Anda menelpon saya? Shanum mulai terpengaruh dan moodnya langsung ambiar gara-gara telepon asing itu. Cuma mau ngasih tahu aja, kalau kamu itu adalah anak haram, Shanum. Shanum sangat tidak nyaman dan segera menutup panggilan itu. Lalu Shanum menyapu pandangannya mencoba mencari sesuatu yang mencurigakan. Tapi dia tak melihat sesuatu yang aneh di antara orang-orang yang berlalu lalang. Shanum terlihat resah, takut dan tak menentu. Ping! Ada notifikasi pesan masuk. Selamat bersenang-senang, anak haram.
Nothing's gonna change my life for you. Anak haram, anak haram, anak haram. Phrase itu terngiang di benak Shanum. Pavlova lezat di tangan sudah tak nampak menggugah selera lagi. Zahran kembali dengan beberapa makanan yang baru saja dia beli dan sudah bisa membaca sikap Shanum yang berubah drastis. Zahran melihat Shanum tampak gelisah dan gusar. Kenapa? Pasti ada yang gak beres? Tanya Zahran begitu dia duduk di samping Shanum. Shanum memberikan ponselnya pada Zahran. Masih dicatrum nomor asing itu sehingga Zahran bisa langsung membaca pesan tadi. Selamat bersenang-senang, anak haram. Wajah Zahran langsung memerah dan murka dengan sebaris pesan kasar itu. Zahran sendiri tak mengerti apa maksud pesan itu dan ditujukan pada siapa pesan itu. Saat Zahran menatap Shanum, Shanum sudah tak kuasa menahan air matanya. Bibirnya agak keluh dan bergetar menahan sakit hati. Siapa yang anak haram? Gumam Shanum langsung overthinking. Zahran langsung menelpon pada nomor itu. Dia ikut bernafsu dan tak akan meloloskan siapapun yang telah membuat istrinya menumpahkan air mata seperti sekarang ini. Tanpa diduga, orang itu langsung menjawab panggilan dan anehnya orang itu tahu kalau yang saat ini menelponnya adalah Zahran. Apa kabar, Zah? Zahran tercekat karena orang itu juga mengetahuinya sebelum sempat Zahran bersuara. Masih suara laki-laki, suara yang sama yang bicara pada Shanum tadi. Lu siapa? Tanya Zahran langsung menaikkan intonasi bicaranya. Gak perlu tahu siapa gue. Gue senang karena lo sangat reaktif. Lo siapa? Keparat? Kenapa lo sembunyi? Hadapi gue dengan jantan. Zahran bangkit dari duduknya dan mencoba menyapu pandangannya ke segala penjuru, berharap bisa menemukan orang yang mencurigakan. Sebenarnya gue gak ada urusan sama lo. Tapi ya udah sekalian aja gue kasih tahu status istri lo. Dia sendiri juga belum tahu kan kalau dia itu sebenarnya anak haram. Ibu kandungnya itu seorang lonte. Aji gak, jaga mulut lo. Zahran saja tak kuasa mendengar kata-kata anak haram itu. Zahran benar-benar murka setiap kali mendengar phrase itu. Hahaha, tampaknya lo gak bisa terima hal itu ya. Lo pasti nyesel kan udah terlanjur sayang sama anak hasil maksiat? Hahaha. Lo di mana? Shit. Hadapi gue. Melihat Zahran berbincang dengan penuh nafsu, membuat Shanum tambah yakin kalau orang yang menelpon itu adalah orang yang ingin mengusiknya. Rasa takut dan sedih membuat Shanum kehilangan semangat liburan dalam sekejap mata. Gue cuma spill sedikit saja tentang istri lo yang sebenarnya. Selanjutnya nanti lo akan tahu siapa dia yang sebenarnya. Adios. Jangan berusaha melacak gue, karena siapapun gak akan ada yang bisa menemukan gue. Panggilan diputus begitu saja sebelum sempat Zahran bertanya lebih banyak lagi. Zahran berusaha menelpon lagi, tapi nomornya sudah mati, sudah tak bisa dihubungi. Damn shit. Zahran jadi emosi dan tak bisa mengendalikan diri. Shanum adalah anak haram, anak seorang lonte, anak yang lahir dari perbuatan maksiat. Zahran mengingat kata-kata itu, tapi dia tak peduli dengan itu. Zahran hanya takut kalau Shanum akan down dan terpukul dengan pernyataan-pernyataan itu. Zahran berbalik dan kembali mendekat pada Shanum yang berusaha keras untuk tidak menumpahkan air mata lebih banyak lagi. Itu pasti orang iseng. Nomornya nomor Singapura. Tapi aksennya aksen orang Indo. Jangan didengerin ya. Dia pasti nelpon secara random, gak jelas. Tenangkah Zahran? Tapi dia tahu namaku. Gumam Shanum agak lirih, ya. Zahran juga heran karena orang itu juga tahu namanya. Nanti Pak Teja akan aku minta buat usut nomor itu. Udah ya, jangan terlalu dipikirkan. Apa maksudnya anak haram? Siapa yang anak haram? Aku? Bagaimana bisa dia menuduh aku seperti itu? Apa dia tahu tentang orang tua kandungku? Gak mungkin. Aku yakin dia cuma nebak-nebak aja. Tujuannya juga gak jelas. Nomornya udah gak bisa dihubungi. Gimana kalau benar ternyata aku ini memang anak haram?
Lirih Shanum lagi, psikisnya mulai terganggu. Kata-kata itu benar-benar terngiang di otaknya terus-menerus. Gak ada anak yang terlahir haram di dunia ini. Sayang, ayolah jangan terpengaruh dengan itu. Yang penting bapak sama ibu kamu sayang saya kamu. Iya kan? Mungkin itu sebabnya bapak sama ibu gak pernah cerita soal ibu bapak kandungku. Mungkin memang ada yang gak beres dengan asal-usulku. Shanum semakin resah. Sayang, please. Tapi aku mau tahu kebenarannya sekarang. Kita pulang ke apartemen mama. Kamu perlu relax. Nanti kita bahas soal ini lagi ya. Ajak Zahran. Sebaiknya hubungi lagi orang tadi. Coba tanya, siapa orang tuaku yang sebenarnya? Kalau dia bisa menjudge aku sebagai anak haram, pasti dia tahu siapa orang tuaku yang sebenarnya. Pintas Shanum. Nomornya udah nggak bisa dihubungi. Dia itu cuma pecundang. Masa kalah sama pecundang itu sih? Please, abaikan saja. Mana bisa? Abang nggak ngerti. Salahkan Shanum dan tubuhnya gemetar lagi karena gusar. Syak terapi kecil langsung melemahkan hatinya. Zahran tak tahu bagaimana cara menenangkan istrinya yang terguncang karena orang tak bertanggung jawab tadi. Sebagai upaya kecil, Zahran segera memeluk Shanum berharap perlahan kegundahannya akan pudar sedikit demi sedikit. Mungkin benar kalau aku ini anak hasil hubungan di luar nikah, makanya bapak nggak mau cerita. Lirih Shanum dalam pelukan Zahran. Itu kan bukan salah kamu. Lagian hal itu belum valid. Jangan cepat-cepat menyimpulkan sesuatu. Tenangkan Zahran. Tapi orang tadi bicara seolah dia tahu fakta soal asal-usulku. Ya udah abaikan saja. Asal-usul nggak mempengaruhi siapa kamu sekarang ini. Kamu adalah anak yang terlahir suci. Sama sekali nggak menanggung kesalahan siapapun. Anda itu memang benar. Itu nggak akan mengurangi nilai kamu di hadapan Tuhan, kan? Tapi, Shanum agak meringis. Tiba-tiba dia merasakan perutnya begitu kencang, mungkin kram. Seperti di awal kehamilan, saat hati dan jiwanya tertekan, maka Shanum akan merasakan kram yang menyakitkan. Kenapa? Perut kamu sakit? Tanya Zahran lalu melepas pelukannya dan fokus menatap wajah Shanum yang masih meringis menikmati rasa ngilu yang mengikat. Shanum hanya menjawab dengan sebuah anggukan kepala. Zahran makin panik dan kalut. Antara marah pada penelpon sialan tadi dan prihatin pada keadaan istrinya sekarang. Tarik nafas dalam-dalam, terus hembuskan perlahan. Mungkin itu bisa mengurangi rasa sakitnya. Bimbing Zahran di antara rasa panik. Setidaknya Zahran tahu prosedur ringan untuk meredakan segala rasa sakit. Shanum menurut dokter. Niar juga pernah menyarankan prosedur inhale-exhale ketika merasakan kram atau kontraksi palsu. Tunggu sebentar, abang mau nyari taksi dulu. Kita cari rumah sakit terdekat. Kata Zahran berusaha sesiaga mungkin. Gak usah ke rumah sakit. Kram kayak gini itu hal biasa kok. Cegah Shanum lalu berpegangan pada Zahran yang hendak pergi. Shanum tak ingin ditinggal oleh Zahran barang sedetik pun. Ya udah, kita pulang ke tempat mama. Kita tetap butuh taksi, biar cepat sampai. Jangan pergi dulu, jangan kemana-mana dulu. Tahan Shanum lalu mengeratkan pegangannya pada Zahran. Zahran pun mengerti lalu urung pergi dan kembali duduk di samping Shanum. Satu tangan mengelus punggung dan sebelah tangannya lagi ia letakkan di perut istrinya. Objek di dalam perut sana memang terasa sedang menegang. Zahran bisa merasakannya. Tolong jangan pernah tinggalin aku buat alasan apapun. Pinta Shanum di antara kesakitannya, Shanum menyandarkan kepalanya pada dada kokoh Zahran. Gak akan pernah. Abang gak akan pernah ninggalin kamu buat alasan apapun. Jadi, gak perlu ngerasa cemas. Kalau misal di depan sana ada masalah besar yang menghadang kamu gak perlu takut. Biar abang yang menghadapinya. Zahran mencurahkan perhatiannya sehingga perlahan Shanum merasa lebih baik. Kalau aku berasal dari hubungan yang gak baik, apa abang akan berubah? Mungkin nanti abang akan ilfil sama aku. Sekali lagi Shanum mengungkapkan ketakutannya. Never. Nothing's gonna change my life for you.
Tegas Zahran lalu mengecupi kening istrinya agar Sanum yakin kalau Zahran sedang tidak membual. Ada suntikan kekuatan yang juga semakin menguatkan kepercayaan Sanum pada Zahran. Terima kasih. Zahran memberikan sentuhan lembut untuk Sanum, tapi tak ada yang tahu kalau amarah di dalam jiwanya sedang bergejolak saat ini. Dia tak akan meloloskan siapapun yang telah membuat istrinya ketakutan seperti sekarang ini. Setelah berhasil menenangkan Sanum, Zahran bersumpah akan segera menggali siapa di balik telepon misterius tadi. Good job! Sisanya biar saya yang selesaikan. Segera nonaktifkan nomor itu. Fee-nya sudah saya transfer ke akun kamu, $2.000. Arsen mendengar percakapan Diana dengan seseorang via telepon. Arsen curiga dengan dialog Diana. Arsen sungguh sangat penasaran. Arsen yang baru pulang dari kantor langsung disuguhi dengan hal mencurigakan dari Diana yang sedang telepon-teleponan dengan seseorang. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Diana langsung mengakhiri percakapannya. Ngobrol sama siapa? Tanya Arsen lalu berdiri di hadapan Diana yang sedang duduk manis di ujung ranjang. Bukan urusanmu. Jawab Diana dengan dingin. Siapa yang kamu kirimi uang? Beberapa jam lalu aku lihat ada transaksi pada seseorang di Singapura dan seseorang di Australia. Desak Arsen yang menyadap email Diana sehingga setiap transaksi yang terhubung pada email Diana bisa diketahui oleh Arsen. Bukan urusanmu. Diana menjawab dengan jawaban yang sama. Apa yang kamu lakukan di belakangku, Di? Kenapa sih? Kan sudah aku bilang, ini bukan urusanmu. Tapi aku masih suamimu. Cuma status. Sejak aku tahu kamu berkhianat, aku udah gak merasakan kalau pernikahan dan komitmen kita masih ada. Adapun aku masih ada di sini, bersama kamu. Ini semua aku lakukan demi Mel agar dia tak mengalami perihnya jadi anak broken home. Ngerti? Diana bicara tanpa secuil pun hormat pada Arsen. Jadi, permintaan maafku gak berarti sama sekali buatmu, Di? Tanya Arsen dengan wajah kecewa. Gak ada maaf untuk sebuah perselingkuhan. Tegas Diana. Lalu sekarang kamu berselingkuh dariku? Tuduh Arsen. Hah, Diana melempar senyum sinis pada Arsen. Aku tahu betapa sakitnya diselingkuhi. Orang yang selingkuh itu adalah orang bodoh. Dan aku bukan orang bodoh. Diana bangkit dari duduknya lalu beranjak meninggalkan Arsen di kamar itu sendirian. Arsen merasa hampa dan tak berarti. Pernikahannya sudah tak memiliki arti, bertahan atas nama anak. Hanya itu saja sisanya. Apa yang sedang kamu lakukan di belakangku, Di? Aku akan mencari tahunya. Tekad Arsen. Arsen merasa perlu mengawasi Diana. Ayo tembus 500 komen lagi dong. Biar otornya makin semangat update. Hehe. Tapi komennya yang baik-baik ya. Thank you.